Ya, memasuki hari Jumat, Non-Farm Day, dan ada dua hal yang cukup menggembirakan di sini. Kabar bagusnya adalah dari sisi geopolitik, yaitu kaitannya dengan Rusia, Ukraina, dan yang kedua kaitannya dengan hubungan dagang antara Amerika dan China. Kira-kira apa yang akan membuat faktor penggerak berikutnya? Apakah Non-Farm akan diabaikan atau dua kabar bagus itu yang akan menekan emas, terutama juga dengan mendorong risk aset kembali mulai kenaikan? Ini adalah sana. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari kesepakatan mineral antara Amerika dan Ukraina yang tentunya memicu ekspektasi perdamaian antara Rusia Ukraina. Kemudian yang kedua datang dari data ekonomi Amerika yang ternyata data-data tersebut dalam 2 hari terakhir kita melihat datanya relatif lebih lemah. Walaupun ya PMI melunak, tapi di sisi lain versi ISM tadi malam kecenderungannya memang sedikit lebih tinggi ya. Tapi itu tidak mencerminkan hal apapun, melainkan secara kesimpulannya kita melihatnya tetap melunak. Kemudian data ini Initial Game yang juga mengalami kenaikan. Kemudian mundur ke belakang di hari Rabu kita mendapatkan data GDP yang negatif alias di bawah 0. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa dan respon atau reaksi marketnya harusnya seperti apa? Yang ketiga tentunya kabar terbaru terkait dengan Amerika dan China. Akhirnya Amerika memberikan, ya mungkin lebih tepatnya memulai inisiasi untuk melakukan percakapan ataupun komunikasi kepada China. Ini juga dikonfirm oleh China tadi pagi bahwa mereka mengatakan bahwa si Amerika ini sudah mulai inisiatif untuk melakukan yang namanya komunikasi. Terbuka untuk perundingan, ya, dan saat ini bisa dibilang China sedang mempelajari. Oke, kira-kira dampaknya dari masing-masing seperti apa? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Terkait dengan kesepakatan mineral Amerika dengan China, kenapa ini memicu penurunan harga minyak atau lebih tepatnya memicu ekspektasi untuk perundingan damai atau bahkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina? Ya, tentunya arti kesepakatan mineral Amerika dengan Ukraina ini memiliki arti tersendiri untuk Ukraina tentunya. Kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi antara keduanya, berarti ini punya keleluasan atau Amerika punya keleluasan atau privilege untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Ukraina, yang notabene dikenal dengan sumber daya yang cukup banyak ya. Ada aluminium, kemudian ada grafit, kemudian juga ada minyak dan gas alam. Dua hal terakhir itu yang menurut saya itu akan sangat krusial karena seperti yang ditargetkan oleh Trump dari sejak bulan Januari di pertemuan Davos, dia sangat menginginkan harga minyak itu mengalami penurunan. Dan kita sudah lihat ya, sudah kedua kalinya dia turun sampai ke level di bawah $60. Bulan lalu kita sudah sempat dapat 55, kemudian tadi malam atau sampai tadi malam kita sudah sempat lihat sampai angka 56. Nah, permasalahannya adalah apakah ini akan terus turun atau tidak. Dengan adanya kesepakatan dari Amerika dengan Ukraina kaitannya dengan kesepakatan mineral, tentunya ini akan memperkecil kemungkinan bahwa Rusia akan melakukan serangan lanjutan ke Ukraina. Kenapa? Alasan sederhana. Kalau memang ternyata Amerika punya kesempatan mengelola sumber daya, artinya kan kemungkinan dia akan menaruh ataupun ya menyimpan asetnya untuk pengelolaan tersebut, misalkan mungkin pabrik ataupun mungkin untuk pengelolaan di Ukraina sana. Artinya kalau sampai Rusia menyerang, maka itu sama dengan Rusia mencari masalah dengan Amerika dan kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, otomatis hal inilah yang membuka potensi perdamaian antara Rusia Ukraina. Saya yakin Vladimir Putin sebetulnya sudah memiliki komunikasi ya dengan Trump 2 bulan lalu terkait dengan rencana ini, sehingga saya tidak akan kaget kalau memang ini ternyata disetujui atau disepakati juga oleh Rusia. Nah, dampaknya terhadap pasar terkait dengan hal ini ada dua hal. Kalau misalnya kita bicara tentang pasar minyak yang notabene tadi kita sudah ketahui bahwa ada sumber daya alam kaitannya dengan minyak ataupun gas alam yang ada di Ukraina, otomatis Amerika punya keleluasan untuk menjual lebih besar lagi atau bahkan untuk menargetkan pasokan yang lebih banyak. Yang lain sisi adalah terkait dengan Rusianya sendiri. Kalau Rusia sepakat untuk damai dengan Ukraina, maka sanksi semua tentang bahan bakar ataupun minyak yang ada di Rusia tentunya akan lebih mudah untuk ekspor ataupun bahkan menjual keluar di, ya katakanlah dengan pembatasan yang pernah terjadi ya, kaitannya dengan pembatasan harga oleh negara-negara sekutu Amerika. Kemudian yang kedua tentunya kalau kaitannya dengan ketegangan geopolitik yang meredah dari sisi militer, dari sisi peperangan, ya otomatis safe haven-nya mengalami peredaan ataupun meredam permintaan safe haven atau sedikit berkurang lah ya. Dan itu yang kemungkinan membuat kenapa emas sempat tersungkur atau sempat turun di 2 hari yang lalu, di hari Rabu. Kemudian tadi malam pun kita sudah lihat ada penurunan kembali ataupun lanjutan dan bahkan sampai tembus di bawah 3260.
Nah, ini yang akan menjadi catatan kita, bahwasanya kalaupun misalkan Rusia Ukraina itu terjadi kesepakatan, maka itu harusnya akan menjadi satu hal yang membedakan antara tahun 2022 dengan tahun 2025. Persis dengan apa yang kita sudah sempat bahas kurang lebih di hari Senin ataupun di hari Jumat yang lalu ya. Ini kaitannya dengan perbedaan antara geopolitik yang mereda di 2022 dengan dampak geopolitik yang mungkin mereda di tahun ini. Karena background-nya adalah terkait dengan suku bunga. Suku bunga kala itu 2022, Federal Reserve sedang melaksanakan kenaikan suku bunga. Artinya dalam siklus kenaikan suku bunga, itulah sebabnya kenapa emasnya turun lebih drastis. Sementara yang 2025, kondisinya tidak seperti demikian. Malah kecenderungannya adalah market saat ini sedang menantikan kapan kira-kira Federal Reserve itu akan kembali lanjutkan penurunan suku bunga. Sehingga kalau kita lihat dari dampak penurunannya tadi malam, berita ini tidak terlalu menegaskan penurunan kepada emas. Walaupun ya kita lihat mungkin itu efeknya sementara ya, penurunan sampai 3202. 2 hari beruntun 3260 sampai akhirnya 3202. Nah, ini juga yang akan menjadi polemik ke depannya ya. Apakah masih ada kesempatan untuk melakukan? Nah, kita tinjau lagi. Alasan kedua yang membuat harga emas turun adalah Amerika dan China yang ternyata ada kemungkinan untuk bernegosiasi. Kalau Anda ingat dari sejak minggu lalu di hari Jumat ataupun bahkan di live streaming di hari Senin, saya sempat mengatakan kalau memang ternyata ada indikasi kontak ataupun komunikasi antara Amerika dan China atau sebaliknya China dan Amerika, maka itu salah satu step awal yang cukup bagus, kabar positif, dan itu akan meredakan ketegangan, dan itu dampaknya berarti sahamnya naik, kemudian emas akan mengalami penurunan gitu ya. Tapi kemudian juga jangan lupakan bahwa kondisi ini tidak serta-merta untuk membuat emas cenderung turun, karena di sisi lain walaupun nantinya ada kesepakatan untuk bertemu, ingat yang masih krusial atau fase-fase krusial itu nanti memasuki masa negosiasi itu sendiri. Kaitannya dengan China yang sendirinya ingin atau sangat menginginkan untuk Amerika mencabut tarif sepihak, yang memang itulah yang membuat kenapa China membalas atau kita sebut dengan repatriate gitu ya, ataupun ya aksi balasan. Kalau misalkan kita perhatikan dari apa yang terjadi sepanjang bulan April saja, itu berarti dengan kondisi sekarang ini 145% dari Amerika terhadap China, kemudian China membalas sampai ke 125% dengan retaliation-nya. Berarti kita melihat ini ada kondisi di mana concern-nya adalah yang menyebabkan atau memicu perang dagang tersebut atau perang tarif itulah Amerika. Sehingga yang diinginkan oleh China murni kalau memang ternyata Amerika itu tulus, maka dia harus menghapus atau mencabut tarif tersebut. Pertanyaannya adalah apakah Amerika akan bersedia? Karena sampai terakhir ini kita selalu mendapatkan kabar dari Trump ataupun bahkan pemerintahan Amerika sendiri yang mengatakan mereka tidak akan menghapus sampai nol. Artinya masih akan ada tarif itu yang terbentuk, sehingga itu yang membuat kenapa emas sepertinya agak ragu untuk terjadinya penurunan lanjutan. Tapi mungkin saja perkiraan saya salah dan kemungkinan kita akan dapatkan kabar lebih bagus kalau ternyata keduanya sepakat untuk bertemu. Minimal pertemuan terlebih dulu, itu langkah awalnya. Nah dampaknya tentunya kalau misalkan ternyata terjadi kesepakatan, maka yang akan terlihat adalah lebih dari ini. Yang terjadi adalah pasar saham yang terjadi rebound kemungkinan akan melanjutkan rally, tapi kemudian emas pun akan mengalami penurunan. Tapi apakah mungkin kesepakatan ini gagal atau tidak akan terjadi negosiasi? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita merujuk kepada kemungkinan Amerika akan menolak untuk mencabut, ya otomatis itu tidak akan terjadi pertemuan ataupun kesepakatan. Tapi kalau misalkan ternyata market menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika itu sudah cukup, kemudian juga terjadilah kesepakatan untuk mencabut, kaitannya dengan kesepakatan pencabutan dari tarif 145%, saya rasa itu akan membuat segalanya atau segala sesuatunya lebih lancar. Berarti pertemuan akan terjadi, kesepakatan juga akan terjadi. Tapi selain itu berarti akan terjadi kegagalan. Dan Anda tahu sendiri, kalau gagal berarti apa yang terjadi di hari Selasa ataupun bahkan di hari Rabu dan Kamis itu akan berbalik dengan sendirinya dengan sangat cepat, termasuk untuk pelemahan US dollar. Oke, kemudian yang ketiga adalah data ekonomi Amerika yang melemah. Kita sudah lihat arti pelemahan data ini kalau misalkan dari ADP, GDP, PCE, bahkan sampai PMI yang rata-rata menunjukkan data yang relatif lunak atau bahkan melemah termasuk GDP-nya, maka ini indikasi untuk menunjukkan bahwa memang terjadi pelambatan ekonomi tersebut. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang lambat inilah yang memicu kekhawatiran kaitannya dengan resesi dan menekan kepada Fed untuk segera bertindak dengan melakukan penurunan suku bunga. Dampaknya gimana? Dampak dari data ekonomi yang lemah tentunya akan membatasi kenaikan saham. Jadi kenaikan saham atau rebound gara-gara laporan keuangan atau laporan pendapatan perusahaan yang cukup bagus atau lebih ekspektasi, ditambah dengan ekspektasi terkait dengan perhubungan dagang Amerika dan Cina yang melunak,
berarti kemungkinan ini akan dihalangi oleh data ekonomi yang relatif lemah. Kenapa? Karena posisinya dengan datanya melemah, ada kekhawatiran terkait dengan resesi. Nah, oleh karena itu, ini yang akan membuat kenapa berpotensi berbalik kembali. Kalau seperti itu, berarti emas di sisi lain yang tadinya melemah juga masih punya potensi untuk menahan penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Artinya, kemungkinan berikutnya justru yang akan kita lihat adalah emas akan berbalik naik. Seperti yang terjadi saat ini sesi Asia, dari sejak dia pagi hari langsung tancap gas sampai ke 3262, walaupun turun lagi ke 3245. Nah, tapi masalahnya adalah inilah yang menjadi penyebab kenapa emas sepertinya kok turunnya bertahap tapi juga agak ragu gitu ya. Dan kemungkinan ke depan akan sangat bergantung lagi pada data ekonomi. Di lain sisi, harga minyak tentunya akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena satu sisi dengan melemahnya ekonomi, berarti di sisi lain ada yang membuat atau mengakibatkan dampak terhadap tertekannya permintaan. Nah, melemahnya permintaan bersanding dengan komponen lainnya yaitu pasokan yang relatif lebih banyak, maka kecenderungannya akan menekan harga minyak. Nah, kira-kira market potensialnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Skenario yang sangat mungkin terjadi kalau ternyata Amerika dan China sepakat untuk bernegosiasi. Katakanlah menjadikan itu pertemuan atau diagendakan pertemuan. Oke, kalau dampak dari negosiasi Amerika dan China, kurang lebih kalau misalkan memang sepakat mencabut tarif, baik itu China hapus 125 ataupun Amerika mencabut 145%, berarti dolar akan mulai penguatan, indeks saham sebagai risk asset juga akan mulai kenaikan, dan safe haven akan reda dan artinya itu turun kembali. Ya. Tapi kalau tidak menemukan kesepakatan, entah itu lanjut ke meja negosiasi atau bahkan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka hati-hati, dolar akan langsung berbalik melemah dan indeks saham juga sama, akan turun juga, dan emas punya kesempatan untuk berbalik rally atau mulai kenaikan yang mungkin lebih tinggi daripada level 3300 ya, atau 3300 kembali. Nah, tapi itu akan lihat secara bertahap ya, dan kita tidak melihat untuk malam nanti, tapi melainkan untuk bertahap ke depan. Karena mau tidak mau, hari ini kita akan mengamati dengan data ekonomi, yaitu non-farm payroll dan tingkat pengangguran, dan minggu depan ternyata ada FOMC meeting yang bisa dibilang mereka rilis sebelum data CPI. Jadi saya rasa non-farm payroll dan tingkat pengangguran malam nanti itu kecenderungannya akan lebih dicermati market daripada kondisi yang terjadi perkembangan antara Amerika dan China. Dengan kata lain, kalau kita berbasis kepada data ekonomi, maka potensi skenario-nya adalah akan, katakanlah misalkan yang terjadi adalah kalau data ekonominya menguat gitu ya, atau relatif lebih kuat. Dolarnya jelas menguat, indeks saham akan naik, emas akan kembali turun, dan kalau sebaliknya, data kembali didapatkan data yang lemah, misalkan non-farm payroll katakanlah di bawah 100.000, tingkat pengangguran lebih tinggi daripada 4,2%, maka yang akan terjadi adalah dolar berbalik melemah, kemudian indeks saham juga crash ataupun turun, dan emas tentunya akan berbalik naik kembali. Persis dengan apa yang terjadi kalau tidak ketemu kesepakatan antara Amerika dan China. Nah, sekarang kalau kita kaitan dengan apa yang terjadi pada emas, kalau misalkan pertemuan Amerika dan China itu bisa terjadi, atau katakanlah dengan komunikasi yang terjadi saat tadi malam ya. Kalau memang ternyata terjadi kesepakatan bertemu untuk negosiasi, maka itu yang akan membuat emas tetap terkoreksi. Artinya kita masih perlu konfirmasi apakah keduanya sepakat untuk ketemu negosiasi apa tidak. Kalau kemarin kabarnya sampai detik ini kita baru dapatkan adalah Amerika sudah membuka jalan inisiatif untuk melakukan rayuan kepada China segera untuk berdiskusi ya. Jadi dampaknya sudah kelihatan bahwa emasnya terkoreksi. Berarti kalau misalkan ternyata kesepakat untuk bertemu, ini yang akan membuat emas kembali terkoreksi. Oke, yang kedua adalah kalau kesepakatan tersebut akan mencabut tarif secara keseluruhan, baik itu China ataupun Amerika, maka emas akan turun lebih rendah. Perkiraan saya mungkin 3170 pun akan ditembus kalau memang betul-betul terjadi kesepakatan untuk mencabut. Walaupun untuk saat ini kelihatannya agak berat ya, karena Amerika sendiri hanya akan membatasi sekitar jadi 50-60%. Saya bisa kebayang kalau misalkan ternyata Amerika berubah pikiran secara drastis, maka itu akan terjadi kejutan yang sangat menyenangkan untuk market. Ya, tarif dasar 20% yang perlu Anda ingat dari sejak bulan Februari dan Maret itu sudah berlaku dan sampai detik ini belum dicabut. Artinya, walaupun resiprokalnya yang sampai total 145% itu baru ancaman, tapi yang 125% kan belum berjalan. Nah, 125% inilah yang sifatnya mungkin masih tentatif, tapi 20%-nya itu masih tetap berjalan. Jadi andai kata terjadi kesepakatan untuk menghapus atau mencabut tarif yang besar itu, notabene tarif dasar ini masih tetap berjalan dan sudah berjalan, teman-teman. Jadi artinya, kemungkinan inilah yang membuat kenapa emas masih punya peluang untuk mulai kenaikan. Oke, nah di sisi lain, jangan lupakan data ekonomi.
Kalau misalkan meredanya ketegangan Amerika dengan China ini berpotensi menekan inflasi atau katakanlah mengurangi tekanan terhadap inflasi, berarti kan artinya inflasi akan lebih mudah turun, dan itu persis yang diinginkan oleh Trump, yang dikatakan oleh Donald Trump, dan akhirnya juga akan dicerna oleh para pejabat Fed. Kalau begitu, berarti posisinya jangan lupakan bahwa syarat utama yang diperlukan oleh Fed untuk menurunkan suku bunga itulah inflasi yang lebih rendah. Artinya, kalau memang ternyata halangannya kaitannya dengan tarif ini dihapuskan, berarti dengan sangat mudah Fed akan mendapatkan inflasi yang lebih rendah dan akhirnya memudahkan untuk Fed menentukan kapan kira-kira mereka lanjutkan penurunan suku bunga. Itu sebabnya, emas kira-kira masih punya potensi nggak? Yes, masih punya potensi kalau misalkan poin ini yang muncul. Artinya begitu inflasinya turun, ya otomatis Fed dengan sangat mudah akan turunkan suku bunga sehingga itulah positif untuk emas. Oke, kemudian untuk data skenario non-farm payroll nanti malam. Datanya perkiraan adalah 138K. Di beberapa website Anda bisa lihat mungkin estimasinya adalah 133K, ya 133.000 dari 228K atau 228.000. Kemudian tingkat pengangguran 4,2%, unchanged atau tidak berubah banyak. Oke, saya sediakan di sini ada 3 skenario, sekaligus satu hal yang mungkin harus diingat dari apa yang disampaikan oleh Christopher Waller, Gubernur Fed. Oke, langsung saja. Non-farm payroll lebih rendah, tapi unemployment rate tetap. Misalkan anggaplah 138 perkiraan, ternyata angkanya 125 atau 120 ribu, ya itu kita anggap lebih rendah ya. Tapi tingkat pengangguran tetap 4,2. Maka yang terjadi adalah dolar akan melemah, emas akan mulai kenaikan, saham akan turun lebih dulu, tapi kemudian akan mereka mencerna ya, karena dengan data ekonomi rendah kan berarti ada ekspektasi untuk Fed turunkan suku bunga, dan itu berarti akan membuat rebound di pasar saham. Yang kedua, skenario lebih gampangnya adalah kalau misalkan non-farm payroll lebih rendah, tingkat pengangguran tiba-tiba melonjak di atas 4,2%, katakanlah mungkin 4,3 atau 4,4 ya. Nah, ternyata dolar akan tetap melemah, emasnya akan mulai kenaikan, saham kemungkinan akan berpotensi turun lebih lanjut, ya mungkin mirip dengan skenario yang pertama tadi, cuman masalahnya adalah potensi penurunan ini kali ini akan lebih tajam untuk saham. Karena posisinya adalah tingkat pengangguran yang lebih tinggi, memicu kekhawatiran terkait dengan resesi. Ingat, potensinya kalaupun data ekonomi muncul itu kan belum tentu akan diimbangi dengan ekspektasi penurunan suku bunga. Jadi kita masih tetap harus menunggu sampai beberapa waktu ke depan kaitannya dengan pernyataan-pernyataan para pejabat Fed. Cuman sayangnya untuk saat ini kelihatannya akan tidak dilewati. Karena kenapa? Kita sudah memasuki fase blackout period yang mana para pejabat Fed dilarang untuk melakukan atau mengungkapkan pandangannya menjelang pertemuan Fed, dan pertemuan Fed itu adalah minggu depan di tanggal 8. Oke, kemudian skenario ketiga, non-farm payroll lebih tinggi, lalu kemudian unemployment rate-nya tetap. Saya anggap misalkan unemployment rate atau tingkat pengangguran 4,2% tetap, tapi non-farm payroll lebih tinggi. Ternyata rilisnya yang tadinya diperkirakan 138, anggaplah mungkin 155. Atau bahkan jauh lebih tinggi, 200.000. Ya, kalau ini yang terjadi, dolar akan mulai penguatan, emas akan tertekan turun, dan saham akan mulai kenaikan. Kenapa? Karena simpelnya adalah data yang positif berarti menganggap ekonomi masih tetap solid, jadi tidak ada kekhawatiran terkait dengan resesi itu sendiri. Nah, ini akan melengkapi penutupan market nantinya kepada emas yang relatif terkoreksi untuk minggu ini. Ya, tapi sebaliknya, kalau misalkan skenario 1 atau 2, maka kita akan dapatkan perlawanan dan itu akan berlanjut di minggu depan saat FOMC meeting. Oke, yang pengingatnya adalah dari pernyataan Christopher Waller, yaitu kaitannya kalau terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran yang lebih cepat, maka menurut mereka atau menurut Waller, ini akan menjadi landasan yang tepat untuk Fed segera menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan, dengan estimasi paling cepat adalah di bulan Juni. So, minggu depan sebetulnya mereka tidak akan merubah apapun, tapi pernyataan-pernyataan itu akan dirangkum atau disesuaikan dengan kondisi data saat ini dan juga data sampai ke bulan Juni. Nah, kira-kira menurut Anda apakah ini akan terjadi kejutan atau justru akan sesuai ekspektasi? Dan bagaimana nasib emas lalu kemudian saham, itu akan kita kupas nanti sore di live streaming.